ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Katanya jamaah sini, Tawangmangu itu sering-sering disambang itu. Mbuh semenjak kuwi lho anak dedengkote JRK kuwi nang kene kuwi lho sering wong pusat dolan ini. Sering memberikan nasihat pemantapan, sering menerobos, ada perhatian khusus katanya ada perhatian khusus dari pusat karena dianggap ada dedengkote cilik ada dedengkote, ada menterinya, ada katanya rasanya menterinya JRK, apalagi setiap 2 bulan sekali kita dipakai di Tawangmangu dipakai untuk daurah yang mengumpulkan kawan-kawan dari mulai Surabaya, mulai Jakarta ada, dari sampai Bandung dan sebagainya berkumpul dan membuka akal sehat, membuka akal waras Islam jamaah yang ada di sini. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat tetap semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, terus kita berdakwah walaupun sedikit demi sedikit, walaupun sebentar, namun niatkan kita dalam rangka untuk menyelamatkan, menyadarkan, memahamkan, membuka akal sehat mereka kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354, Mbah Man, DMC dan lain sebagainya, yang beberapa nama-nama yang sudah tak asing lagi bagi kami semua. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Kemarin kita melihat suatu komentator dari Jokam. Begitu luar biasa saat kita online, saat kita live streaming, kayaknya baru satu kali itu melihat Ribat Akli Salim. Saat itu katanya baru kali ini saya melihat Ribat Akli Salim. Ya, awalnya ya beliau berkomentar yang cukup ya mengkritik kita dengan bahasa-bahasa bijak. Kalau kita simpulkan, ya jangan mengkritik kepengurusan, jangan mengkritik bahasanya sifat-sifat pengurus, akhlak-akhlak pengurus yang ada di dalam Islam Jamaah. Itu adalah personal yang tidak akan mungkin ada habisnya. Ya. Beliau awalnya sedang berbudi luhur dan sedang bitonah, tapi entah beliau apa tahu atau tidak bahwa kita ada mantan. Bahkan yang komen sebagian besar adalah para mantan. Hampir 90%, 95 atau 99% adalah para mantan. Dia bijak sekali kan, seakan-akan beliau bijak. Jadi kalau membahas kejelekan pengurus tidak akan ada habisnya. Nah, lalu kita jawab bahwasanya kita bukan sedang membahas sifat atau kejelekan pengurus. Kita juga menerima bahwa di dalam Islam Jamaah Cokam 354 itu ada orang-orang yang berniat baik. Memang niatnya baik karena sebuah kebodohannya, karena sebuah ketidaktahuannya akan akidah, akan pemahaman selama ini yang diyakini ternyata salah.
Namun kita lihat banyak orang-orang yang berakhlak baik, beramal baik, dan semoga menjadikan wasilah untuk mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, di antara pernyataan-pernyataan awalnya agak keras, mau Anda apa, CRK mau mendirikan itu untuk apa, niat Anda apa, mau membentuk CRK itu untuk apa, dan lain sebagainya. Namun semua alhamdulillah bisa kita counter, bisa kita jelaskan dengan ya sepengetahuan kita, dan tentunya alhamdulillah semakin kesini karena beliau mengikuti terus. Itu live streaming ini semakin kesini, semakin beliau akhirnya agak lunak dan agak lunak. Nah, kita jelaskan bahwasanya kita sedang menyerang, kita sedang membuka tabir Islam jamaah dari sisi ajaran. Sifat perilaku seseorang atau akhlak seseorang adalah hasil dari sebuah ajaran. Dan itu ma'ruf, kita ketahui dan kita mengerti semua bahwa mereka sendiri itu adalah hasil dari ajarannya. Betapa tidak banyaknya kerusakan-kerusakan, mafsadat-mafsadat yang diterima oleh kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang sudah menyatakan hijrah. Ini bukti, ini bentuk bahwasanya mereka masih mempunyai anggapan, mereka masih mempunyai akidah bahwa selain jamaahnya adalah kafir, dan orang-orang yang pernah masuk dalam jamaah ini dianggap murtad. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Namun bagi kami tidak apa-apa. Artinya gini maksud saya, para penonton, penyimak Ribat Aqdis Salim atau yang lain misalnya, artinya channel-channelnya mantan dari berbagai kalangan, dan saya yakin juga termasuk pusat juga menonton, orang-orang pusat Islam Jamaah itu juga menonton kami, karena nyata-nyata mereka juga hampir setiap bulan melaporkan keadaan Ribat, melaporkan channel-channelnya mantan yang dianggap mengobrak-abrik keyakinan kepahamannya, yang dianggap menggerus kepahaman yang sudah dibangun puluhan tahun. Ustadz Ribat, saya baru saja tadi takziah di sebelah tadi ya. Alhamdulillah, tahu-tahu ada pas saya masuk, sebagian ada yang sudah mau pulang, ternyata saya disalimi seseorang. Wah, assalamualaikum Ustadz, jenengan yang Ribat itu ya? Nggih. Saya pokoknya nonton terus tuh, kayaknya perangkat kelurahan tapi bukan lurah sini. Allah alam, saya kurang tahu di mana tadi. Oh nggih, saya alhamdulillah penyimak Ribat Aqdis Salim. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Islam jamaah laki-laki adalah Islam jamaah yang kita bahas, sebuah keyakinan, sebuah golongan, sebuah hizbiyah yang muncul saat itu, yang kita klaim dulu tahun 1941, yang cukup lama sampai sekarang, hampir berapa tahun ini, kurang lebih ya di angka mungkin kalau 41, kalau 21 berarti hampir berapa, 70 tahunan, oh enggak lah, 80-70 tahun, 70 tahunan, 80 tahun. La haula wala quwata illa billah. Dan ternyata alhamdulillah biidznillah juga berkat kita sering dakwah di dunia maya seperti ini, ya akhirnya orang-orang juga tahu lah, kaum muslimin tahu, dan itu tujuan kita memang. Seperti yang kita kemarin share oleh para admin, di share tentang hidup foya-foya, hidup yang serba mewah yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang ada di pusat Islam Jamaah, menjadi tahu jamaahnya dan langsung respon. Ada yang menonton langsung respon, Masya Allah, sampai seperti itu ya, sampai seperti itu ya, kok saya baru tahu, doakan tar saya bunglon, ya nggak apa-apa. Jadi kita berbicara fakta, bukan berbicara tentang tanpa bukti atau tanpa yang pernah kita alami. Artinya kita semua para mantan menjelaskan dengan jelas keadaan yang ada di pusat Islam Jamaah.
saat ini sedang menyiapkan berbagai macam kesiapan untuk menjelang bulan Ramadan. Bagian sekarang itu hampir kita tidak bisa menebak terobosan-terobosan atau turba-turba khusus yang seringkali katanya jamaah sini Tawangmangu itu sering-sering disambangi pusat. Mbuh semenjak wilo anak dadeng kota JRK kuwi nang kene iki lho sering wong pusat dolan rene. Sering memberikan nasihat pemantapan, sering menerobos, ada perhatian khusus katanya sih, katanya ada perhatian khusus dari pusat. Karena dianggap ada dedengkote cilik dedengkote. Ada menterinya, ada katanya rasanya menterinya JRK. Apalagi setiap 2 bulan sekali nih kita dipakai di Tawangmangu dipakai untuk daurah yang mengumpulkan kawan-kawan dari mulai Surabaya, mulai Jakarta ada, dari sampai Bandung dan sebagainya berkumpul dan membuka akal sehat, membuka akal waras Islam jamaah yang ada di sini. Kenapa? Karena yang dituduhkan deblek, yang dituduhkan hancur, yang dituduhkan melarat kere, dengan melihat kawan-kawan yang ikut daurah, ya mobilnya Innova, apalagi pokoknya kabeh duwe lah. Hampir dari setiap daerah tuh kalau saya hitung itu kalau mobil daurah di sini itu dengan peserta 120-an itu rata-rata ya mobilnya di angka 25 sampai mungkin 30-an. Kurang lebih lah mobilnya lah. 25 atau 20 sampai 20 sampai 30 lah. Yang sedang duwe mobil malah iki malah ketuane pelaksana. Enggak apa-apa. Saya masih setia dengan Vario ya. Vario itu keutamaannya itu kalau panas tidak kehujanan, kalau hujan tidak kepanasan. Itu keutamaannya ya. Jadi gini maksud saya. Ternyata di Tawangmangu sini ada perhatian khusus katanya ini bunglon-bunglon itu sering ada terobosan-terobosan. Sering ada turba-turba yang harus dilakukan oleh pusat dalam rangka penjagaan ada perhatian khusus. Soalnya enak dedung kote, enak menterine. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Namun setiap ada turba, ada apa bahasa turba ya, ada turun ke bawah atau kalau dalam bahasa Jawa menerobos. Itu kinastik orang sini sudah apal lah patune. Nah, ini piknik gratis kebetulan di Tawangmangu kan ada puluhan tempat wisata alam. Puluhan baik swasta maupun punya pemerintah, ada puluhan jarak radius berapa kilo ini ya puluhan. Apalagi banyak sekarang investor dari luar negeri yang membuka villa, membuka rumah makan, membuka taman-taman dan sebagainya. Tak aneh orang-orang pusat membidik Tawangmangu cocok nih. Dan kebetulan saya juga di sini, wah cocok ya, alasannya robos. Kemarin kayaknya foto-foto di gunung sana kayaknya. Ada itu bocorannya itu, wah ini foto-foto nih kan. Bahkan kadang-kadang nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi-nyanyi pakai arjen tunggal itu nyanyi-nyanyi di kafe, di villa atau di rumah makan resto. Makan-makan sambil nyanyi pengurus pusat dah. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, dan kebetulan saya di sekitar sini itu kawan-kawan. Kalau di sini namanya kawan-kawan yang parkir itu, parkir rumah makan dari sana sampai situ itu kan ya pernah lah ngisi pengajiannya, pernah juga insyaallah di mana Kopi Lawu atau di Syabab Taubah itu. Nah, itu kawan-kawan juga kawan-kawan kaum muslimin. Nah, dia tahu. Pernah saya tadi halo saudara tua sampean makan-makan ning kono. Nah, tukang parkirnya. Nah, tukang makan-makan di rumah makan itu, wah mobilnya api-api tibake. Mobil-mobil kok ngerti? Nah, enten logone. Ada logonya di pojok-pojok itu, ada logonya itu, mitra-mitra itu. Ya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Jadi momen seperti ini, momen di mana kegentingan jamaah terhadap banyaknya yang hijrah ini juga tidak dibuang sia-sia untuk para pengurus-pengurus pusat, penikmat kemewahan, penikmat pelayanan daerah, pelayanan jamaah
digunakan sebagai salah satu untuk bisa terbang dan menikmati pelayanan-pelayanan yang ada di daerah-daerah. Alasannya penjagaan, tim penjagaan. Dulu namanya tim TPF. Ketika awal-awal dulu kita di maklumat ada namanya TPF. TPF itu terus keliling apa? Tim pencari fakta. Mantap. Pencari fakta, fakta kedustaan atau fakta kebohongan apa fakta apa? Ya, masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Sehingga ini bisa kita baca bahwasanya kesempatan para pengurus pusat, pengurus yang ada di pusat untuk turba karena alasan bahwa penjagaan banyaknya yang dalam bahasa mereka murtad, banyak yang tergoyang murtad dan lain sebagainya, mereka pun turun dengan terus menjelaskan tentang 30 poin. Lagi-lagi materi terfavorit di zaman ini menurut juga ada 30 poin dan 11 poin maklumat. Materi terkuat, pokoknya harus, kalau perlu mungkin nanti insya Allah mungkin ada istilah syarah 30 poin. Ada syarah 30 poin mungkin karena syarah Asmaul Husna, syarah doa Asad, kemudian Mukhtarud Da'wat, Adabut Talib, sama satunya lagi yang kemarin tidak boleh disampaikan, Luzumul Jamaah tidak boleh disampaikan, mungkin saat ini nanti muncul yaitu syarah syarah-syarahnya 30 poin. Enak. Jadi memang saudara kita di Islam Jamaah itu memang ada aja celah-celahnya dan menunjukkan bahwasanya akidah, keyakinan mereka itu lemah sehingga berbagai cara mereka pupuk pun akan luntur, bahkan kadang-kadang dia seperti mengubur dirinya sendiri. Setelah melarang kemudian dilakukan, setelah perintah ini kemudian ditarik kembali. Oke, sedikit hanya 15 sampai 18 menit dari kami. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.